Supreme Martial God Technique. Bab 3146 memperkuat kemampuan visual. Mengenai masalah ini, dugaan Wu Yun yang paling mungkin adalah dia tidak tepat waktu. Tentu saja bukan karena Mo Yuan tidak punya waktu untuk memberikannya. Tidak mungkin Mo Yuan tidak punya waktu, dan lebih tidak mungkin lagi dia enggan melakukannya. Sebaliknya, Mo Yuan memberikannya kepada Luo Zhan, dan meminta Luo Zhan untuk menyerahkannya kepada Wu Yun dan pria lainnya setelah tiba di kota Qiang. Namun, mereka menghadapi penyergapan di jalan dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memberikan batu wawasan kepada mereka berdua? Jadi begitulah adanya. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan sedikit kekuatan kakinya, dia mengakhiri hidup pria itu. Pria ini terluka parah oleh monster itu. Bahkan jika Wu Yun tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan hidup lama. Terlebih lagi, dia bertemu Wu Yun. Dalam situasi ini, Wu Yun sama sekali tidak bisa dan tidak akan menahan diri. Karena begitu dia dibebaskan, dia akan membantu Leng Fang untuk bunuh diri nanti. Tentu saja, Wu Yun tidak membunuh mereka semua. Dia segera meraba-raba tubuh lelaki itu. Tak lama kemudian, benda yang disebut Insight Stone ditemukan. Saya memasukkannya ke dalam saku dan mengaktifkannya, dan benar saja, pandangan ke depan langsung menjadi lebih luas. Daerah di hadapanku yang semula diselimuti kabut putih, tiba-tiba menjadi terang. Sekitar 5 atau 6 meter di depan, ada 2 tim orang yang sedang bertarung dengan binatang ajaib yang diselimuti asap hijau zamrud. Kedua tim tersebut secara alami adalah murid-murid Sekte Poxiao yang dipimpin oleh Leng Fang, dan murid-murid Sekte Liyun yang dipimpin oleh Qi Hao. Aku tidak menyangka monster itu begitu kuat. Walaupun kedua pihak bergabung, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap monster itu. Dalam hal kultivasi, binatang iblis itu seharusnya belum mencapai baptisan hidup dan mati. Namun, dia masih lebih kuat dari Leng Fang dan Qi Hao. Mengandalkan tubuhnya yang kuat dan serangan brutal, ia mampu tetap tak terkalahkan. Akan tetapi, jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum kita kalah. Lagi pula, jumlah orangnya lebih banyak, dan kekuatan Warcraft tidak jauh lebih kuat. Bajingan sialan, beraninya kau menyentuh orang-orangku dari Sekte Dawnbreaking. Raungan Leng Fang datang dari sisi lain. Jelas dia melihat adiknya diinjak-injak sampai mati oleh Wu Yun. Akan tetapi, Wu Yun bahkan tidak peduli untuk memperhatikan. Dan dia tidak berencana untuk tinggal di sini lama-lama. Jika binatang iblis itu memahami sifat manusia, mereka dapat berkomunikasi dengannya, bekerja sama satu sama lain di dalam dan luar, dan bergabung untuk menghadapi Leng Fang. Tapi yang jelas, meski monster ini sangat kuat, meski ia berasal dari tempat ini. Tetapi struktur otaknya jelas telah dimodifikasi oleh manusia dan ia tidak memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Dan karena itulah ia tidak disebut binatang suci, melainkan binatang iblis. Kalau tidak, para bismen di tempat ini memang bisa disebut binatang suci. Setelah tinggal sebentar, Wu Yun bergegas pergi bersama Yue Yiren. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengejek Leng Fang, mau membunuhku. Ayo, kakek akan menunggumu, sampah. Leng Fang begitu marah hingga dia merasa gatal, tetapi Wu Yun sudah menghilang. Hei, bocah, apa sebenarnya batu wawasan itu? Berikan padaku. Aku tidak bisa melihat apapun saat kau berbicara dengan Leng Fang tadi. Setelah tiba di tempat yang aman, Yue Yiren mengerutkan kening dan bertanya pada Wu Yun. Wu Yun tidak pelit dan langsung memberikan batu wawasan kepada Yue Yiren. Dalam sekejap, visi Yue Yiren juga melebar luas. Atau, kau ambil saja, dan kita akan cari cara lain untuk merebutnya. Melihat Yue Yiren sangat menyukainya, Wu Yun siap memberikannya langsung padanya. Tapi Yue Yiren tidak setuju.
Dia dengan tegas memberikannya kepada Wu Yun dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Tidak, tidak, tidak, bagaimana seorang gadis bisa memperingatkan pacarnya? Kamu ambil itu, kamu lindungi aku." Setelah berkata demikian, dia memeluk erat lengan Wu Yun bagaikan seekor burung kecil. Wu Yun juga tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengambil batu wawasan, lalu memasukkannya kembali ke tubuhnya. Akan tetapi, saat Wu Yun hendak melangkah lagi, dia tiba-tiba berhenti. Bukannya dia menemukan bahaya, tetapi ketika dia bersentuhan dengan batu wawasan untuk kedua kalinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa batu wawasan ini tampaknya memiliki hubungan dengan teknik murid wawasan pertamanya. Wu Yun juga tiba-tiba mendapat ide. Dapatkah saya menggunakan kekuatan batu wawasan ini untuk memperkuat keterampilan pupil saya dan mencapai tujuan melihat lebih jauh? Jika Anda mengatakan akan melakukannya, maka lakukanlah. Dan bahkan jika gagal, tidak akan ada kerugian. Setelah menjelaskan secara singkat kepada Yue Yiren, Wu Yun duduk bersila, mengeluarkan batu wawasan, mengaktifkan teknik pupil menusuk, dan mulai menguji perpaduan. Adapun Wu Yun sendiri, dia mungkin tidak memiliki persepsi yang jelas. Namun Yue Yiren yang berdiri di samping sangat terkejut. Karena dia dapat melihat secara intuitif bahwa aliran kekuatan kristal tengah mengalir keluar dari batu wawasan, dan menyatu dengan cahaya yang dipancarkan oleh pupil Wu Yun. Dia tidak tahu bahwa Wu Yun memiliki kemampuan keterampilan murid. Jadi, baginya, semua ini tampak agak tidak dapat dipercaya dan penuh rasa ingin tahu. Sampai sekitar 1/4 jam kemudian, Wu Yun tiba-tiba terbangun dari kondisi kultivasinya, mengangkat telapak tangannya dan menyimpan batu wawasan, dengan senyum bahagia di wajahnya. "Wah, anak kecil, kamu sungguh ajaib tadi, matamu bersinar." Yue Yiren berseru sambil membuka matanya. Wu Yun tertegun, lalu tersenyum penuh arti. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yue Yiren tidak tahu kalau dia memiliki teknik pupil. Tentu saja, tidak perlu menjelaskan semua ini sekarang, karena ini adalah cerita yang panjang. Setelah ragu sejenak, dia menjelaskan, karena ini adalah batu wawasan, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Saya memadukan kekuatan batu wawasan ini dan memperkuat pupil saya. Awalnya, saya hanya bisa menggunakan batu wawasan ini untuk melihat jarak sekitar 7 atau 8 meter. Sekarang, jarak pandang saya seharusnya bisa mencapai sekitar 10 meter. Begitu kuat. Yue Yiren terkejut. Bab 3147 Lautan Api tiba-tiba. Sungguh mengejutkan. Jarak 10 meter hanya 2 atau 3 meter lebih dari 7 atau 8 meter. Namun jarak 2 atau 3 meter ini seringkali memainkan peran penting, bahkan mengancam jiwa di tempat-tempat seperti itu. Sama seperti tadi. Wu Yun bahkan tidak tahu di mana Leng Fang berada, tetapi Leng Fang telah melihat mereka berdua. Pada saat itulah Leng Fang dijebak oleh monster itu dan tangan serta kakinya diikat. Jika Leng Fang tidak terjebak, dia bisa bergerak bebas sesuka hatinya. Kemudian, situasi Wu Yun akan menjadi sangat sulit dalam sekejap. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Keseimbangan kekuatan, yang memungkinkan seseorang melihat lebih jauh dan menempati posisi yang lebih menguntungkan, kini menjadi milik Wu Yun. Ngomong-ngomong soal itu, Wu Yun sebenarnya diam-diam merasa sedikit senang. Karena jika Leng Fang tidak menemukan harta karun spiritual itu secara tidak sengaja, mereka pasti sudah. Dan di dekat artefak mutiara spiritual itu, kebetulan ada seekor binatang iblis. Kemudian Leng Fang dan yang lainnya pasti akan menunggu Wu Yun di dekat pintu masuk ini. Saat Wu Yun sama sekali tidak sadar dan Leng Fang serta yang lainnya mampu melihat lebih jauh, situasi Wu Yun saat itu bagaikan kura-kura dalam toples, yang bisa diinjak-injak sesuka hatinya. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Dan ini,
mungkin, juga bisa disebut keberuntungan. Ayo pergi. Jangan khawatir tentang hal-hal lain untuk saat ini. Di antara semua orang di sini, akulah yang memiliki pandangan terluas. Haha, aku sudah mengambil inisiatif sepenuhnya. Meskipun kekuatan kita sedikit tertinggal untuk saat ini, masih ada waktu setengah bulan lagi. Kita punya banyak waktu untuk melawan mereka. Musuh terbesar adalah Leng Fang, dan lawan potensial terkuat adalah Feng Xiao. Tentu saja, ada juga Qi Hao dari Sekte Liyun, dan Li Quan dari Sekte Hongqiao. Selama kita memanfaatkan garis pandang kita dan berusaha menghindari orang-orang ini, begitu kita berhasil dalam penyergapan, maka kamu dan aku akan menjadi raja di sini. Wu Yun berkata pada Yue Yiren, dengan sedikit hasutan di matanya. Tapi itu memang benar. Sekarang mereka berdua ada di sini, jadi mereka pasti relatif lemah. Asal dia bisa menemukan lebih banyak harta karun di sini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bangkit dalam waktu setengah bulan dan melampaui Leng Fang, atau bahkan Feng Xiao dalam hal kekuatan tempur. Oleh karena itu, berbaring diam adalah hal yang paling penting saat ini. Namun, pertanyaan berikutnya masih sama. Meskipun Wu Yun memiliki kemampuan observasi visual yang lebih kuat daripada yang lain, satu-satunya hal yang ditingkatkan adalah penglihatannya. Kemampuan persepsinya tidak membaik sama sekali. Namun, peningkatan penglihatan ini hampir nol dibandingkan dengan seluruh Gunung Wuying. Dalam situasi yang tidak diketahui ini, jalan mereka di depan masih penuh dengan kesulitan. Faktanya, dari insiden dengan batu wawasan, Wu Yun mungkin dapat menebak bahwa jika Luo Zhan tidak terbunuh, saat dia tiba di kota Qiang, dia akan mengajarinya beberapa pengalaman tentang memasuki Gunung Bayangan Kabut, cara mencari harta karun dengan lebih akurat, melindungi diri, dan memperoleh kemenangan. Mungkin akan ada satu atau lebih metode yang lebih akurat. Seperti halnya Sekte Poxiao dan Sekte Liyun. Saat itu, Wu Yun lupa bertanya. Sekarang pikirkanlah, Leng Fang dan yang lainnya pada waktu itu pasti memiliki beberapa cara yang lebih kuat daripada Wu Yun untuk mencari harta karun di sana. Kalau tidak, setidaknya Wu Yun merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mendeteksi manik roh di pintu masuk sebelumnya. Leng Fang dan yang lainnya jelas menyadarinya di pintu masuk. Tampaknya cara mereka mencari harta karun lebih baik dari cara kita. Wu Yun bergumam dengan suara rendah, sambil sedikit mengernyit. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah tiba-tiba. Sambil menunduk, sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Mengapa ada gelombang panas yang melanda, seolah-olah ada api yang menyala di bawah kaki kita? Wu Yun berkata dalam hati karena terkejut, tetapi menunduk dan tidak melihat apapun. Yue Yiren juga menatap kakinya. Dia merasakan hal yang sama seperti Wu Yun, tetapi dia juga tidak melihat apapun. Sebagai keturunan kilin api dari klan kilin, dia memiliki kepekaan terhadap api yang lebih tajam. Maka, dia langsung berkata, ini bukan api. Aneh sekali. Gelombang panas yang menyengat seperti ini hanya bisa terjadi karena api, tapi ini bukan api jenis apapun. Wu Yun mengerutkan kening, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yue Yiren. Tetapi pada saat itu, api tiba-tiba muncul dan menyebar dari bawah kakinya. Wu Yun menarik Yue Yiren dan mundur dengan kasar, tetapi api itu tampaknya memiliki tujuan. Dia mengejar langsung ke arah di mana Wu Yun dan Yue Yiren mundur. Dia melangkah maju berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menghindari api. Akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain terbang ke udara dan melayang di udara, sehingga nyaris terhindar dari kejaran api untuk sementara. Tetapi baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa api tidak hanya mengejar mereka. Sebaliknya, dalam sekejap saja, ia menyebar ke seluruh area dalam pandangan mereka. Bahkan kabut putih yang tidak dapat mereka lihat pun tertutupi oleh api.
Tapi dari manakah datangnya kebakaran tiba-tiba ini? Meskipun Wu Yun dan Yue Yiren tidak terluka saat ini. Namun kontak singkat tadi membuat Wu Yun merasa, jika mereka dibiarkan terus berada dalam kobaran api, tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka berdua pun akan langsung terbakar. Sekalipun saat ini saya sedang melayang di udara, perasaan saya masih sama. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Tanpa sengaja, Wu Yun menoleh dan menatap Yue Yiren. Bukan karena hal lain, namun dia ingin mendapatkan jawaban dari Yue Yiren. Bab 3148 Harta yang lebih kuat. Karena Yue Yiren baru saja mengatakan dengan jelas bahwa ini bukanlah api. Namun saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, api tiba-tiba muncul. Akan tetapi, pada saat ini, ekspresi Yue Yiren tidak lebih baik dari ekspresi Wu Yun. Terlahir sebagai unicorn api, dia bisa, sampai batas tertentu, mengendalikan api apapun di dunia. Selama itu masih dalam kendalinya. Sekalipun dia tidak bisa mengendalikan api, hal itu pasti bukan di luar pemahamannya. Karena pengetahuan tentang semua api di dunia telah terukir pada tanda yang ia miliki sejak lahir. Ini adalah sejenis warisan. Namun, hal itu tidak terjadi. Yue Yiren sama sekali tidak dapat memahami api yang dilihatnya. Dia bahkan merasa bahwa apa yang dilihatnya bukanlah api sama sekali. Tetapi rasa terbakar yang menyengat membuatnya yakin bahwa ini adalah api. Ketika Yue Yiren menjelaskan kata-kata ini kepada Wu Yun, mata Wu Yun terbelalak. Terlalu misterius. Begitu misteriusnya hingga sulit dipahami. Api apa yang bahkan kilin api tidak bisa mengerti. Apakah ini ilusi? Beberapa pikiran aneh terlintas di benak Wu Yun. Dan pikirannya tepat berhenti pada yang terakhir. Ilusi. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba teringat apa yang pernah didengarnya saat dia datang sebelumnya, bahwa ada berbagai macam formasi aneh di Gunung Wuying ini. Mungkinkah? Tepat ketika Wu Yun merasa pikirannya menjadi semakin jernih. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Ketika melihat ke atas, wow, itu ternyata seekor binatang raksasa yang terbuat dari api. Pada saat ini, ia membuka mulutnya yang besar dan berapi-api dan menggigit ke arah Wu Yun dan pria lainnya. Pada saat ini, Wu Yun tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain. Saya tidak peduli apakah ini benar atau salah. Sekalipun itu palsu, aku tak dapat mempertaruhkan hidupku padanya. Perasaan mengerikan diselimuti api ini terlalu menakutkan dan terlalu nyata. Jika dia digigit, Wu Yun merasa dia akan terbakar sampai mati. Dia segera menarik Yue Yiren menjauh. Binatang api itu terus menyerang, dan Wu Yun terus menghindar bersama Yue Yiren. Selagi dia menghindar, dia juga terus menguji dan memverifikasi tebakannya di dalam pikirannya. Mengenai api yang tiba-tiba muncul di sini, apakah itu nyata atau ilusi? Setelah ujian dan verifikasi Wu Yun, dan perasaan sebenarnya yang Yue Yiren berikan kepadanya, dia secara bertahap sampai pada suatu kesimpulan. Api itu memang ilusi. Binatang raksasa yang menyala-nyala itu memang merupakan serangan sampingan yang berasal dari suatu formasi tertentu di tempat ini. Akan tetapi, apakah binatang api ini merupakan produk turunan atau tidak, tampaknya hal itu tidak memengaruhi efektivitas serangannya. Karena rambut dan sudut-sudut pakaian Wu Yun memang terbakar selama beberapa kali ia mencoba menghindar. Rasa perih di wajah dan sekujur tubuh memang nyata. Sialan, ini serangan nyata dalam ilusi. Meski virtual, tapi bisa membunuh kita. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, mengingatkan Yue Yiren. Langkah menghindar kedua lelaki itu tidak berhenti sejenak. Karena mereka tidak mempunyai cara yang efektif untuk melawan binatang api raksasa itu saat ini. Jika menyangkut kekuatan, sebenarnya mustahil untuk membuat penilaian yang akurat. Yang dapat dinilai adalah bahwa binatang api raksasa ini seharusnya belum mencapai tingkat pertama baptisan hidup dan mati.
tetapi masih lebih kuat dibandingkan dengan tingkat ke-9 Semi-Saint. Oleh karena itu, mustahil untuk menilai kekuatannya secara akurat. Dan ada monster lain yang mirip dengan ini. Itulah monster yang Leng Fang dan Qi Hao pernah pimpin para anak buahnya untuk dilawan sebelumnya. Akibatnya, ide lain tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Mungkinkah binatang iblis yang Leng Fang dan anak buahnya lawan sebelumnya juga sebuah ilusi? Lagi pula, di mana ada harta, di situ pasti ada formasi. Formasi ini akan menciptakan badan penyerang sungguhan untuk menghalangi kita mendapatkan harta karun. Jika memang begitu, maka semakin berharga harta karun tersebut, semakin kuat pula entitas penyerang yang diciptakan oleh formasi ini. Dan menilai dari pengaruh binatang api raksasa ini dan api bawah tanah yang telah terjadi padaku, formasi di sini mungkin jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Leng Fang dan kelompoknya sebelumnya. Apakah itu berarti aku juga punya harta karun di sini? Dan itu adalah harta yang jauh lebih unggul daripada Lingzu yang ditemukan Leng Fang dan timnya. Memikirkan hal ini, Wu Yun menjadi semakin bersemangat. Dengan perhitungan ini, dia bukannya tidak beruntung, malah mendapat untung besar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersukacita. Masalah terbesarnya adalah menemukan cara untuk menyingkirkan binatang api raksasa di depan kita. Tentu saja tidak ada jalan keluar. Karena harta karunnya ada di sini, jika kita melarikan diri, bukankah kita akan menemukan harta karun itu dengan sia-sia? Terlebih lagi, situasi mereka saat ini tampaknya tidak hanya sedang dikejar oleh binatang api raksasa ini. Mereka nampaknya masih terjebak oleh formasi di sini. Karena tadi mereka sudah menghindari banyak tempat, dan mereka juga sangat lebar. Namun tampaknya ia selalu berada di area ini dan tidak pernah bisa lepas. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka terjebak oleh formasi di sini. Tentu saja ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini bukanlah melarikan diri, tetapi menyelesaikan masalah. Dia berpikir bahwa karena itu diciptakan oleh formasi, tidak peduli seberapa kuatnya, pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu, Wu Yun ingin memulai dari formasi itu sendiri dan menghadapi binatang api raksasa ini. Tepat ketika Wu Yun hendak memberitahu Yue Yiren tentang idenya. Namun, Yue Yiren melakukan sesuatu yang tidak biasa yang tidak pernah diduga oleh Wu Yun. Bab 3149 Yue Yiren memasuki lautan api. Saya melihat Yue Yiren benar-benar berjalan menuju binatang api raksasa itu. Melihat ini, Wu Yun terkejut. Kekuatan mereka berdua tentu tidak cukup untuk menandingi binatang api raksasa ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin menghindari serangan binatang api raksasa ini, lalu mencari kelemahan pada seluruh formasi agar bisa mencapai kemenangan terobosan. Itulah yang dipikirkan Wu Yun. Namun, Yue Yiren melakukan sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan idenya. Kalau aku benar-benar ke sana dan berhadapan dengan binatang api raksasa itu, aku pasti akan dikuliti hidup-hidup kalau saja aku tidak mati. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak merasa cemas? Akan tetapi, Wu Yun tidak pernah menduga akan perilaku Yue Yiren yang tiba-tiba tidak normal. Tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, dia tidak akan mampu menghentikannya tepat waktu. Bukan hanya Yue Yiren yang cepat, tapi binatang api raksasa itu bahkan lebih cepat lagi. Ini hanyalah momen kesempatan. Pada titik ini, kesempatan itu telah berlalu. Wu Yun tidak punya waktu untuk menghentikannya, dia hanya bisa menyaksikan Yue Yiren dan binatang api raksasa saling bertabrakan. Terlebih lagi, Yue Yiren langsung menghadapinya tanpa serangan atau pertahanan apapun. Pada saat itu, jantung Wu Yun berdebar kencang. Penyihir kecil. Seruan khawatir keluar dari mulutnya. Wu Yun tidak berhenti sejenak, dia juga menerkam langsung ke arah binatang api raksasa itu. Tidak ada pikiran tambahan lainnya. Bahkan saat ini,
Wu Yun sama sekali tidak memikirkan hidup dan matinya sendiri. Dia hanya punya satu pikiran, menyelamatkan Yue Yiren. Meskipun Wu Yun tahu bahwa begitu tubuhnya bersentuhan dengan binatang api raksasa itu, nasibnya kemungkinan besar akan sulit, antara hidup dan mati. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun hendak melakukan kontak dengan binatang api raksasa itu, munculnya sebuah suara menyebabkan Wu Yun tiba-tiba berhenti di udara. Jangan masuk, nak. Berbahaya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghadapi orang ini. Itu suara Yue Yiren. Wu Yun membeku di udara. Dia linglung sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi dan cepat-cepat mundur ke belakang. Aku menyentuh mukaku dan merasakan sensasi perih yang tajam. Dia terlalu dekat dengan api tadi dan wajahnya terbakar. Tapi itu saja. Karena dia tinggal di sana untuk waktu yang sangat singkat dan mundur pada waktunya, dia tidak terluka. Setelah mundur agak jauh, Wu Yun berhenti di udara, menatap binatang api raksasa di depannya tanpa menggerakkan matanya. Pada saat ini, binatang api raksasa itu telah berhenti di udara, tidak bergerak. Aku tak dapat melihat ekspresinya, tetapi dilihat dari kerlipan apinya, ia pasti kesakitan. Dan Yue Yiren tidak terlihat di manapun. Tampaknya seolah-olah seluruhnya ditelan oleh binatang api raksasa itu. Meskipun Wu Yun baru saja mendengar kata-kata Yue Yiren yang tenang dan percaya diri, dia memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Yue Yiren. Namun, pemandangan di mana dia menghilang sepenuhnya dalam kobaran api membuat Wu Yun sangat gugup dan dia tidak berani bersantai. Meskipun dia tidak bisa melihat kondisi Yue Yiren secara spesifik di tengah kobaran api, Wu Yun siap menyelamatkannya kapan saja. Dengan cara ini, Wu Yun menunggu sekitar 30 napas dalam kegelisahan dan kekhawatiran ini. Akhirnya, suara Yue Yiren terdengar lagi. Haha, bocah nakal, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tetapi apa yang kau katakan tadi mengingatkanku. Ya, tidak peduli apakah itu ilusi atau cara lain, selama itu berhubungan dengan api, tidak ada yang tidak bisa kukendalikan. Aku adalah Kirin api, apakah ada api yang tidak bisa aku kendalikan? Setelah mendengar ini, kekhawatiran Wu Yun langsung mereda. Baik nada bicara maupun sikap percaya dirinya sudah cukup membuktikan bahwa Yue Yiren dalam kondisi sangat baik. Lagi pula, dari keadaan binatang api raksasa itu saat ini, kita sebenarnya sudah bisa menilai sesuatu. Jelaslah bahwa agresivitasnya telah berkurang banyak. Dilihat dari sifat apinya yang melompat, ia telah lebih banyak berubah dari status serangan awal menjadi status pertahanan. Terlebih lagi, negara defensif ini terasa seperti runtuh dengan cepat. Hal itu memberi orang perasaan bahwa mereka akan pingsan kapan saja. Haha, api belaka, kau ingin menyakitiku. Nak, aku khawatir kali ini akan menjadi berkah tersembunyi. Kekuatan api dalam formasi ini sangat kuat. Aku menyerapnya. Jika aku bisa menyerapnya sepenuhnya, aku khawatir kultivasiku akan meningkat pesat. Suara Yue Yiren terdengar lagi dari dalam api. Setelah suara Yue Yiren keluar, Wu Yun merasa bahwa binatang api itu telah menjadi sepenuhnya patuh. Dengan kata lain, sistem pertahanannya runtuh sepenuhnya. Sisanya dibiarkan untuk disembelih. Tentu saja, Wu Yun masih tidak berani mendekat. Lagi pula, meskipun api tidak dalam keadaan bertahan atau menyerang, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang biasa. Sama seperti api di tanah, mereka juga dapat melukai Wu Yun jika bersentuhan dengannya. Diperkirakan hanya Yue Yiren, keturunan alami kilin api, yang bisa langsung menaklukkan makhluk ini. Meski perkaranya belum berakhir, kita masih belum bisa melihat seperti apa kondisi Yue Yiren di dalam kobaran api. Namun setidaknya Wu Yun tidak khawatir lagi. Dia benar-benar santai dan menunggu Yue Yiren muncul dari api.
Bab 3150 Batu Naga Tersembunyi. Proses berikut ini tidak singkat. Setidaknya 2/4 jam kemudian, Wu Yun melihat bahwa binatang api raksasa yang telah membungkus Yue Yiren tidak lagi melawan, dan mulai berangsur-angsur menghilang. Benar, itu menghilang. Nyala api itu makin melemah dan makin transparan. Lambat laun, Wu Yun dapat melihat menembus kobaran api dan melihat kondisi Yue Yiren di dalam. Yue Yiren sedang duduk bersila. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa dia menarik dan menghembuskan napas. Setiap kali dia menarik dan mengembuskan napas, orang dapat melihat aliran kekuatan panas yang dihirup ke dalam mulutnya dan diembuskan. Namun apa yang Anda hirup adalah tenaga yang kuat, sedangkan apa yang Anda hembuskan adalah kotoran yang jarang. Apa yang tersisa dalam tubuh adalah esensinya. Kau bisa berlatih seperti ini dan makan langsung. Kau layak menjadi Kirin Api. Melihat kondisi latihan Yue Yiren, Wu Yun berbisik karena terkejut. Tidak butuh waktu lama sebelum api yang sudah transparan itu mulai menghilang sepenuhnya. Dan dengan lenyapnya binatang api raksasa itu, Yue Yiren perlahan terbangun. Setengah santo, level kedua. Benar saja, setelah Yue Yiren melahap energi api yang terkandung dalam binatang api raksasa ini, dia benar-benar meningkatkan tingkat kultivasinya. Langsung dari tingkat pertama semi-santo, ia mencapai tingkat kedua semi-santo. Ini benar-benar mengejutkan Wu Yun. Saya pikir Yue Yiren agak sombong saat itu. Wu Yun berpikir bahwa peningkatan signifikan dalam kultivasinya paling-paling hanya akan membuatnya sedikit lebih kuat daripada levelnya saat ini, tetapi mustahil untuk menerobos alam itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah semi-santo. Bagaimana mungkin mereka dapat menerobosnya dengan mudah? Namun, hal itu tetap terjadi. Namun, jika dipikir-pikir kembali, hal itu dapat dimengerti. Binatang api raksasa ini begitu kuatnya, bahkan Wu Yun pun tidak berani campur tangan dengannya. Ia bahkan yakin bahwa kekuatan tempur binatang api raksasa ini telah mencapai di atas tingkat ke-9 semi-santo. Kekuatan tempur seperti itu, entah ilusi atau tidak, pasti mengandung energi api yang sangat kaya. Jika terserap seluruhnya, tidak akan aneh jika bisa menembus level setengah santo. Bagaimana? Kamu takut? Apakah aku kuat? Yue Yiren cemberut pada Wu Yun dengan ekspresi bangga. Tapi dia memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Wu Yun mengacungkan jempol, namun dia masih menanyakan pertanyaan terbesar dalam benaknya. Bagaimana Anda menemukan cara untuk mencegahnya menyakiti Anda? Yue Yiren tersenyum simpul, lalu berkacak pinggang dan berkata, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku adalah kilin api? Selama itu berhubungan dengan api, tidak ada masalah yang tidak bisa kuselesaikan. Awalnya saya tidak memahaminya, karena itu adalah ilusi. Jadi, saya tidak bisa melihat melalui bentuk apinya, jadi saya tidak bisa melakukannya. Lalu, ketika Anda menyebutkan ilusi itu, tiba-tiba terpikir oleh saya bahwa itu bukanlah api sungguhan, melainkan ilusi seperti api yang diciptakan oleh energi yang mendidih. Begitu saja. Masalah itu terpecahkan. Namun, tidak semua api bisa digunakan. Jika jauh lebih kuat dari kultivasiku sendiri, itu tidak akan berhasil. Namun, energi api tadi tidak begitu kuat. Hingga, jadi sudah selesai. Oke. Wu Yun hanya punya gambaran samar dan menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Dia sebenarnya tidak begitu memahaminya, tetapi dia tidak berencana untuk terus bertanya. Karena ini tidak penting baginya, mengetahui apa yang sedang terjadi saja sudah cukup. Saat mereka selesai berbicara, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba berubah. Lautan api tak terbatas yang menyebar kemana-mana sebenarnya mulai mundur dengan cepat. Kalau saja apinya surut, itu bisa dimaklumi. Binatang api raksasa telah dihancurkan, dan energi api telah ditelan dan diserap oleh Yue Yiren.
Sekalipun susunan ilusi itu tidak rusak, tidak ada cukup energi untuk mengoperasikannya, dan secara alami susunan ilusi itu akan runtuh. Akan tetapi, cara api surutnya sungguh aneh. Mereka tidak menghilang dengan cepat. Sebaliknya, mereka dengan cepat berkumpul menuju lokasi yang sama. Itu dia. Wu Yun dengan cepat menemukan titik di mana api mengembun. Tanpa henti, ia bergegas menuju titik di mana api terkonsentrasi karena rasa ingin tahu. Wu Yun sudah memiliki beberapa tebakan dalam benaknya. Menurut spekulasi sebelumnya, jika ilusi itu muncul, pastilah ada harta karun di sana, maka titik di mana api mengembun pada saat ini kemungkinan besar sedang mengembunkan harta karun yang ada di sini. Dan Wu Yun juga menantikannya. Sebelumnya, manik-manik roh yang direbut Leng Fang dan yang lainnya dianggap hal yang baik, tetapi bahaya di tempat itu tidak sebanding dengan apa yang baru saja dialami Wu Yun dan yang lainnya. Kalau begitu, harta karun di sini pasti lebih berharga daripada mutiara roh. Oleh karena itu, Wu Yun sangat ingin tahu harta apa yang akan muncul itu. Tak lama kemudian, sebuah batu pipih bening selebar 2 telapak tangan muncul. Terbentuk dari kondensasi semua api yang tadi. Menggantung di udara, berkilauan dan berkilauan. Namun, tidak ada terlalu banyak energi kuat yang meluap darinya. Saat melihat batu itu, reaksi pertama Wu Yun adalah sedikit bingung. Terlepas dari apakah dia bisa melihat apa benda ini. Dapat disimpulkan bahwa hal ini sama sekali tidak ada hubungan langsung dengan kultivasi, atau dengan kata lain, efeknya pasti tidak akan terlalu kuat. Karena energi yang keluar jumlahnya terbatas. Namun melihat warnanya dan lingkaran cahaya di sekitarnya, itu tidak tampak seperti benda biasa. Batu naga. Apa-apaan ini? Wu Yun mengambil batu itu dengan satu tangan, memandanginya sejenak, mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Selain 3 kata, batu naga tersembunyi, yang terukir di bagian belakang batu ini, bagian depan batu ini hanya memiliki beberapa pola yang tak berujung dan tak berawal, bahkan berantakan, sehingga mustahil untuk mengetahui pola apa saja itu. Terutama setelah memegangnya, energi limpahan yang awalnya mengelilinginya, yang lemah namun bukan tidak ada, tiba-tiba menghilang. Benar-benar hilang. Ia berubah menjadi lebih seperti batu kristal dengan warna dan bentuk yang sedikit lebih cantik, sangat biasa. Tidak mungkin, tidak masuk akal menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan batu biasa seperti itu. Wu Yun memperhatikannya dengan saksama untuk waktu yang lama, namun tetap saja terlihat sama. Wajahnya penuh keheranan dan pikirannya penuh pertanyaan.